wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pagi ini saudara akan diajar oleh asisten saya yang bernama Mbak Vira. Silahkan Mbak Vira. Terima kasih Pak Arif. Baik saudara, perkenalkan, saya Firanian Nurah, asisten Bapak Arif Harunain. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum lebih mendalam kita mempelajari materi ini, mari kita simak tokoh-tokoh berikut ini. Saudara lihat tadi, merupakan sebagian aparat dari pemerintahan negara. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembagian kekuasaan negara. Saudara, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Eksekutif berfungsi sebagai pelaksana undang-undang. Yudikatif berfungsi sebagai lembaga yang mengadili pelanggaran atas dasar undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan apabila hanya dipegang satu lembaga saja tanpa adanya check and balance. Kemudian, bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan negara dibagi ke dalam dua hal, secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, berdasarkan fungsi lembaga masing-masing di setiap tingkat. Contohnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian secara vertikal didasarkan pada tingkat pemerintahannya. Contohnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Mari kita buka satu persatu. Secara horizontal, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, secara horizontal, kekuasaan negara terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dipangku oleh Presiden. Legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Dan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pertanyaannya, di manakah posisi MPR pada saat itu? Ya, benar. MPR menjadi lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD. Nah, saudara, apabila di dunia kita mengenal dengan pembagian kekuasaan negara yang terbagi atas tiga kekuasaan, di antaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Indonesia, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan negara terbagi atas 6 lembaga, di antaranya legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, inspektif, dan moneter. Lembaga legislatif. Lembaga ini terdiri dari DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Dalam membuat undang-undang, DPR membahasnya bersama Presiden untuk disetujui bersama. Sedangkan DPD, atau Dewan Perwakilan Daerah, berfungsi sebagai wakil dari daerah yang bertugas mengusulkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR. Berikutnya adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai eksekutif. Artinya Presiden sebagai pelaksana undang-undang yang telah dibuat bersama DPR. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden juga harus mendengarkan pertimbangan dari DPR. Contoh tugas eksekutif adalah menyediakan pendidikan bagi warga negaranya, menyediakan fasilitas kesehatan, melakukan hubungan luar negeri, dan lain sebagainya atas dasar undang-undang yang dibuat DPR.
Lembaga yudikatif. Lembaga ini terdiri dari MA atau Mahkamah Agung yang berfungsi mengadili pelanggaran atas dasar undang-undang. MK atau Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menyatakan suatu undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak sesuai. KY atau Komisi Yudisial yang berfungsi mengawasi hakim-hakim MA dan KY. Selanjutnya, lembaga konstitutif. Lembaga ini dipangku oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga yang bertugas membuat dan mengubah undang-undang dasar. Anggota lembaga MPR ini adalah anggota DPR dan DPD yang bersidang secara bersama-sama. Jadi, orang yang menjadi anggota DPR, beliau secara otomatis juga menjabat sebagai anggota MPR. Dan orang yang menjadi anggota DPD juga secara otomatis menjadi anggota MPR. Selanjutnya, inspektif. Lembaga ini diduduki oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas penggunaan keuangan negara. Misalkan ada penyelewengan atau korupsi keuangan negara, maka lembaga ini bertugas melaporkan kepada lembaga yudikatif. Jadi lembaga ini berfungsi sebagai pengawas saja, bukan pengadil. Yang terakhir, moneter. Lembaga ini diduduki oleh BI atau Bank Indonesia. BI bertugas membuat dan menjaga uang negara. Nah, selanjutnya, di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan negara dibagi atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja. Eksekutif diduduki oleh gubernur. Legislatif diduduki oleh DPRD tingkat 1. Yudikatif diduduki oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sama halnya dengan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten atau kota madya, pembagian kekuasaan negara dibagi atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja. Eksekutif diduduki oleh bupati atau wali kota. Legislatif diduduki oleh DPRD tingkat 2. Yudikatif diduduki oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa tulis di kolom komentar e-learning ya. Untuk komentar akan dijawab langsung oleh Pak Arif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Vira Nian Nurah, Asisten Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.